Dan kemudian juga kalau lihat video ulang, Prabowo itu menikmati. Jadi cara mimik dia itu, das. Kamu kemudian heboh kan reaksi. Ada apa? Saya nggak ada ngomong apa-apa. Dia bilang gitu. Wah, dia nikmati betul. Dia ulang-ulang lagi. Das. Ribut. Loh, kenapa? Aku nggak ada apa-apa loh. Oh, nggak ada apa-apa loh. Wah, itu bahaya. Secara psikologis itu bahaya. Iya. Ya, dia nggak dikritisi lagi, dia nggak diapain lagi. Di mana dia bicara, dengan siapa dia bicara, ya kan? Dan kenapa mesti begitu kaya Indonesia dengan kata-katanya, dengan ungkapan-ungkapan yang indah? Kenapa mesti pakai itu yang paling kasar? Das kepalamu, gitu loh. Prabowo kan mengkritik Ndasmu itu atas statement dari para pengamat, Bang, intelektual di negeri ini. Berarti menghina ya, Bang? Ya, tetapi kan di ruangan itu kan tidak ada pengamat, mayoritasnya orang biasa. Iya kan, terkecuali ada pertumbuhan elit di university, di apa, perguruan tinggi ada situ. Ngomong. Dan apa itu ya, indahnya bahasa Indonesia ini mempunyai makna kata-kata yang bisa ditafsirkan untuk sesuatu yang menjadi akrab, menjadi baik, menjadi berbudaya, atau sebaliknya. Ya kau aja menyapa orang tuamu, atau menyapa saudaramu, atau menyapa ini ya, itu ada Bude, Pak D, ada itunya. Itu sendiri sudah melekat kehormatan, sudah melekat nilai-nilai. Tapi kemudian datang dengan ndasmu, gitu loh. Di situ sudah ada vonis, di situ udah mengatakan gua lebih tinggi dari kau. Di situ udah kemudian kau jangan macam-macam, kau lebih rendah dari saya, gitu loh. Itu yang abang tangkap, Bang? Iya, gue tangkap ya. Loh, ya macam mana sih kalau katakanlah si Putra ngomong ke aku, Pak, ndasmu, gitu. Coba bisa bayangin, bisa bayangin. Kemudian supirku bilang, Pak, ndasmu, gitu. Wah, melompat gua. Loh, enggak, ini logika sederhana aja. Iya. Tidak dramatisasi, tidak ada pergaulan. Ndasmu itu levelnya kepada orang yang di bawahku, lebih rendah dari aku. Iya. Tidak layak. Pembusukan ini sama dia, gitu loh. Apa yang abang lihat, Bang? Artinya kan dari ini kan diulang-ulang, Bang, sebenarnya, Bang. Kata ndasmu ini diulang-ulang. Kalau kita track itu dari mulai ini kampanye Pilpres sampai hari ini dipertahankan, Bang. Artinya tidak ada orang yang mengingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah kan di istana itu ada protokoler yang membuat ini, Bang, ya, pidato-pidato kan. Iya. Berarti nggak terpakai itu, Bang. Ya nggak terpakai lah secara protokol ini ya. Cuma saya terus terang dalam hal ini saya khawatir dia dijorokin tanpa Pak Prabowo merasa, tanpa sadar. Nggak ada yang berani kali, Bang, mengingatkan. Ya itu berarti dijorokin, nggak ada yang berani, gitu loh. Aku sendiri terus terang aku merasa dekat dengan dia loh. Karena dia pernah dalam hidupnya minta tolong ke saya 2 kali. Saya belum pernah minta tolong ke dia. Nah, ini biar jelas dulu posisinya. Iya kan? Abang belum pernah minta tolong ke Pak Prabowo. Pak Prabowo udah pernah minta tolong 2 kali. 2 kali. Soal adiknya Hasim sama soal kredit. Dia tahu itu. Iya. Iya kan? kredit 100 miliar. Iya. Jadi artinya aku merasa ngeman lah gitu loh kalau bahasa Jawa. Baik. Ngeman lah, ngejaga dia lah gitu loh. Tapi sebagai friend harus berani aku mengatakan nggak benar ini mu. Jangan kau ulang-ulangi lagi bilang dasmu itu. Ya. Tapi kalau pembusukan, bagus Pak, memang perlu dipakai itu. Dasmu kurang ajar kali mereka sama Bapak gitu loh. Iya. Jadi orang-orang yang sorak-sorak itu justru menjorokkan Pak menjorokin Prabowo. dia. Inner circle dia yang saya sesalkan. Apa kata Dasko, apa kata si Fakhri yang udah dekat ke dia, apa kata si ini gitu loh. Pak, lain kali Bapak kalau pidato jangan gitu Pak. Pak, kalau lain kali Bapak pidato jangan diucapkan itu, menyakiti hati rakyat itu Pak.
Nggak ada, kok takut nggak ada yang berani. Abang ada pengalaman soal Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, salam waras. Baik, kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Opung Panda sebagai pengamat politik dan sebagai jurnalis. Tentu apa yang telah disampaikan beliau sangatlah menarik dan sangatlah bermanfaat bagi kita masyarakat, agar kita mengetahui dalam situasi politik saat ini, dalam situasi dinamika-dinamika, dalam situasi efisiensi anggaran. Tentu ini salah satu edukasi yang menurut saya efektif, menurut saya bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang pantas sebagai contoh. Ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Opung Panda mengenai pidato dari Pak Prabowo Subianto pada saat itu. Memang bahkan Opung Panda mengatakan Pak Prabowo ini sangat menikmati dengan perkataannya endasmu. Tentu seorang pemimpin tidak layak seperti itu, tidak layak berbicara seperti hal-hal yang berbau kotor. Karena pemimpin adalah sebagai kepala, sebagai leadership, dan sebagai contoh. Dan tentu ya mungkin ada kemarahan Pak Presiden Prabowo Subianto sehingga dia mengeluarkan kata-kata tersebut. Kita juga bisa lihat rekam jejaknya. Memang rekam jejak dari Pak Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 memang sejak itu juga pernah dia mengatakan mengenai endasmu dan tentu berbagai macam teman kebelunderan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kita juga memberikan apresiasi terhadap Pak Prabowo Subianto pada saat ini. Sudah berapa bulan ini sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Banyak juga para koruptor-koruptor yang telah dibongkar. Dan tentu kita sebagai masyarakat, ketika kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang berbau kebaikan, tentu kita tetap mendukung. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Opung Panda tersebut, menurut saya sangat sepakat. Dan hal tersebut kita tahu dalam situasi saat ini, dalam dinamika politik saat ini memang sulit untuk kita mengerti, apalagi kita masyarakat yang jauh dalam hal pemikiran politik. Nah, teman-teman, kita melihat dalam situasi politik saat ini memang banyaknya pemimpin-pemimpin, banyaknya pejabat-pejabat, mereka tidak memperhatikan masyarakat lagi. Mereka lebih memperhatikan dirinya sendiri. Jadi ya kita sebagai masyarakat, apalagi jauh dari kalangan televisi, dari kalangan pengamat-pengamat politik lainnya, apalagi saya sendiri yang tinggal jauh dari perkotaan, saya tinggal di desa, ya apalagi orang-orang tua yang tidak tahu apa media. Nah, hanya mereka bisa menonton TV, itu pun kalau ada TV-nya. Nah, itulah mereka yang jauh dari kata orang menengah, mereka lebih cenderung ke menengah ke bawah. Apalagi di negara kita ini memang sulit untuk kemajuan terjadi, dan sulit untuk kemajuan 2045 untuk menuju emas tahun 2045 ketika dalam kasus-kasus korupsi saat ini yang sangat merajalela. Dan memang ini sangat berat untuk tugas Pak Presiden Prabowo Subianto selaku pemimpin negara. Dan kita juga pernah mendengarkan, dan saya juga ingat bahwasanya Pak Presiden Pak Prabowo Subianto ingin membasmi, ingin memeratakan, dan bahkan dia ingin memberikan dia ingin membangun penjara kecil di pulau kecil. Saya tidak tahu pasti itu apakah sudah terjadi atau tidaknya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman juga sudah mengetahui hal tersebut, dan ya berikanlah komentar dari saudara-saudara di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita pada malam hari ini, sebagai ulasan kita pada video kali ini, agar kita juga tahu apa tanggapan
dari saudara-saudara kita tentang edukasi, tentang kritik pedas dari saudara kita Panda Nababan. Apa yang Pak Panda bicarakan itulah yang ada dalam benak kami rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyuarakan Pak. Nah, tentu saya sendiri juga apa yang telah dibicarakan oleh saudara kita Opung Panda ini, itulah yang ada di benak hati saya. Karena menurut saya apa yang telah disampaikan oleh Opung Panda Nababan ini memang sangat betul. Seorang pemimpin harusnya sebagai contoh dan tidak pantas untuk mengeluarkan cakap-cakapan kotor apalagi di ruang publik. Menurut saya sih Mayor Teddy ini terlalu berlebihan saat mengawal Prabowo Subianto. Nah, kita juga membahas tentang Mayor Teddy dan saat ini juga diangkat menjadi letnan atau apalah. Ya, memang ada pro dan kontra mengenai hal tersebut, dan memang sejak dulu bahwasannya Mayor Teddy sebagai pengawal Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, pengawal yang sangat ketat. Ya, tentu ya komentar dari saudara-saudara kita juga berhak untuk memberikan pendapat karena ini adalah negara demokrasi bebas untuk memberikan pendapat. Mungkin secara kejiwaan Pak PS tidak sadar saat sekarang beliau itu presiden. Jadi tetap saja menggunakan paras kata yang tidak pantas untuk setingkat raja atau presiden. Kosakata itu untuk lebih tepat tingkat pelaksanaan level bawah. Tentu untuk level bawah ya teman-teman. Karena seharusnya seorang level atas, seorang pemimpin tidak pantas untuk mengeluarkan kata-kata andasmu tersebut. Jika Bu Mega haus kekuasaan dan ingin partainya berkuasa gampang aja, tinggal disetujui aja 3 periode. Tapi ini tidak. Bu Mega menjaga konstitusi, demokrasi hanya bisa 2 periode. Tentu kita juga menghormati Ibu Mega Soekarno Putri. Saya sendiri juga salut dengan beliau. Karena apa? Karena dia sangat taat konstitusi dan dia tidak ingin merusak konstitusi. Beda dengan mantan presiden yang ke-7. Dia rela meninggalkan partai PDIP dan mengacak-acak konstitusi, dan ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah ipar dari Joko Widodo. Nah, makanya pelajaran bahasa Indonesia itu penting agar kita kaya kosakata, tidak asal jentak-jentek endasmu. Nah, kalau sudah diangkat jadi jenderal, dia tahan tebak, maka tak perlu lagi ajudan khusus. Nah, kalau Anies yang pantas dikatain dasmu jadi gubernur yang dukung Pak Prabowo pada debat Capres kok ngomong soal etika. Menilai Pak Prabowo 10 dan dari 100 sebagai Menhan, yo etika dasmu lah, kata Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat itu. Ya gitulah aja lah, Rocky Gerung ngatai presiden tolol, sontoloyo, bajingan, itu ndasmu, itu bahasa gaul, gak beda dengan pala lu, pitak-pitak itu, mau udah biasa om. Sejak presiden mengucapkan dasmu, saya selalu menyematkan presiden dasmu kepadanya. Ternyata kualitas presiden kita sangat parah. Nah, beruntung Bung Panda masih ada di antara kita. Ingatannya membuat kita waspada. Bangsa ini tidak mudah disesatkan. Itu bahasa terpesona, tersentuh orang yang sengaja mempermanen kemunafikan. Kebohongan akan ditutupi kebohongan baru, tetap pewaris 45. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.